Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Sobat Gensi. Nah, kali ini kita kedatangan tanya jawab nih Q&A dari Gensi Survival Kit and Smart Guide memahami quarter life crisis, sesi curhat anak Gensi. Pas talk, tanya apa aja, jawab tuntas gratis. Jika suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, Kanops, sebenarnya quarter life crisis itu apaan sih? Emang wajar yang ngerasa bingung pas usia segitu? Itu tuh masa di umur 20-30-an dimana kita mulai nanya, hidup gue tuh mau kemana sih? Rasanya kayak lost, bingung, milih arah hidup, dan sering ngerasa stuck atau kalah sama orang lain. Tapi tenang, itu super wajar. Hampir semua orang ngalamin fase, kok hidup gue gini-gini aja? Jadi kamu nggak sendirian ya, Besti. Next question, Kak Nops, kenapa sih anak muda sekarang lebih gampang kena quarter life crisis? Terus tanda-tandanya tuh kayak gimana? Karena tekanan dari banyak arah seperti medsos yang isinya pencapaian orang lain, ekspektasi keluarga yang tinggi, dunia kerja yang makin gak santai, ditambah kebiasaan bandingin hidup sendiri sama hidup orang. Tanda-tandanya gimana sih? Kamu sering overthinking, ngerasa stuck, insecure, takut ngambil keputusan, dan tiba-tiba suka mikir, ini hidup gue bener gak sih? Yap, you might be in a KLC spiral. Tapi santai, itu fase, bukan akhir dunia. Kak Nops, kenapa ya gue sering ngerasa ketinggalan dari teman-teman? Kok juga kayaknya gue gagal terus padahal udah usaha. Nah, karena yang kamu lihat di Instagram itu highlight, bukan behind the scan-nya. Jadi wajar kalau lo ngerasa ketinggalan. Padahal sebenarnya kamu lagi on track di timeline lo sendiri. Dan soal ngerasa gagal, bisa jadi kamu belum gagal, kamu cuma belum sampai aja. Ingat, semua orang punya jam terbang dan waktu mendaratnya masing-masing. Jangan bandingin proses kamu sama hasil orang lain ya. Kak Nops, normal gak sih kalau Besti sering nangis sendiri tanpa alasan yang jelas? Emang semua orang ngalamin quarter life crisis juga? Normal banget dong Besti. Kadang air mata itu cara tubuh kamu ngasih sinyal kalau ada yang lagi butuh diproses. Bisa stres, kecewa, capek, atau semuanya numpuk barengan. Dan soal KLC ini, mayoritas orang ngalamin kok. Cuma cara ngadepinnya aja yang beda-beda. Ada yang menyangkal, ada yang nerima dan belajar, ada juga yang nyangkut di fase bingung. Tapi tenang, Besti pelan-pelan juga tetap langkah maju. Kak Nops, gimana sih cara survive dari quarter life crisis? Dan gimana kalau Besti belum tahu passion kita itu apa? Pelan-pelan aja Besti, kenali diri sendiri dulu, kurangi kebiasaan bandingin hidup sama orang lain, bikin tujuan kecil yang realistis, dan jangan ragu ngobrol sama orang yang kamu percaya. Soal passion, tenang aja, itu normal banget kalau kamu belum tahu sekarang. Coba aja banyak hal, eksplorasi, nikmati prosesnya, passion itu bisa ditemukan, bukan tiba-tiba turun dari langit kayak wahyu ya. Kak Nops, apakah quarter life crisis atau KLC itu cuma soal karir aja? Terus gimana kalau Besti ngerasa semua orang salah paham sama diri Besti sendiri? Enggak dong Besti, KLC itu bisa nyentuh banyak hal seperti karir, cinta, keluarga, relasi, bahkan pertanyaan eksistensial kayak sebenarnya hidup itu buat apa sih? Dan kalau Besti ngerasa disalahpahami terus, mungkin itu tandanya kamu perlu jujur dulu sama diri sendiri. Kadang kita nyari validasi dulu dari luar, padahal yang paling penting itu validasi dari diri sendiri loh. Kak Nops, Besti ngerasa takut buat mulai dari nol, wajar nggak sih? Dan kok temen-temen Besti udah mapan, sedangkan Besti masih ngekos dan ngejar mimpi? Wajar banget dong Besti, takut itu manusiawi, tapi ingat, semua orang hebat juga pernah mulai dari angka nol. Gak ada yang langsung di level akhir tanpa mainin level awal dulu. Soal mapan itu sih relatif banget. Ada yang kelihatannya tenang tapi capek batin, ada juga yang masih ngejar mimpi tapi hatinya penuh harapan. Hidup itu bukan lomba lari cepat Besti, tapi perjalanan maraton versi kamu sendiri. Kak Nops, apa sih pentingnya punya support system dan gimana caranya Besti bisa berhenti bandingin diri sama orang lain? Penting banget Besti, kadang kamu nggak butuh jawaban, cuma butuh pelukan, telinga yang mau dengerin, atau chat yang bilang, kamu nggak sendiri ya. Support system itu bukan cuma tempat curhat, tapi tempat healing dan recharge juga. Untuk berhenti bandingin diri sendiri, fokus aja ke progres kamu sendiri. Bandingin Besti hari ini sama Besti yang kemarin, bukan sama highlight hidup orang lain. Kamu tuh lagi tumbuh dan itu hal yang keren banget. Kak Nops, Besti pernah ngerasa nggak cukup baik, terus kalau mau keluar dari quarter life crisis harus mulai dari mana sih? Itu cuma pikiran nakal yang numpang lewat aja Besti, kamu udah cukup, kadang bukan karena kamu nggak mampu, tapi kamu cuma lagi lelah dan butuh rehat, bukan nyerah. Kalau mau keluar dari KLC, mulai aja dari hal kecil, kenali apa yang bikin hati kamu berbunga-bunga, apa yang kamu suka, yang bikin kamu hidup, terus belajar bilang enggak ke hal-hal yang merusak mental dan energi kamu. Bener itu bukan egois, tapi self-respect Besti. Semangat ya!
Kak Nops, journaling beneran bisa bantu nih, dan bener nggak sih kalau medsos malah bikin quarter life crisis kita makin parah? Yes, bestie, nulis unek-unek lewat journaling bisa bantu kamu lebih paham sama isi hati sendiri. Kadang yang bikin overthinking itu bukan masalahnya, tapi karena kamu nyimpen semuanya di kepala. Tuangin deh di kertas biar lega. Soal medsos, bener banget kadang main di IG, TikTok makin ngerasa kurang. Padahal itu semua cuma highlight, detox sebentar tuh bukan tanda kamu lemah, tapi justru bukti kamu peduli sama kesehatan mentalmu. Self protection is self love, bestie. Kak Nops, gimana dong kalau aku takut salah jalan, dan gimana cara ngadepin ekspektasi keluarga yang tinggi? Takut salah itu manusiawi banget, bestie, tapi ingat salah jalan itu bagian dari belajar. Bahkan GPS aja suka rerouting dulu sebelum sampai tujuan kan. Yang penting kamu tetap jalan, bukan diam di tempat ya. Soal ekspektasi keluarga nggak gampang ya, tapi kuncinya di komunikasi pelan-pelan. Coba jujur aja sama apa yang kamu rasain. Mungkin mereka butuh waktu buat ngerti, tapi kamu gak harus jadi versi orang lain hanya demi memenuhi standar mereka. Jadilah diri sendiri, itu powerful banget, bestie. Kak Nops, emang ada ya manfaat dari quarter life crisis? Terus gimana cara tetap waras pas hidup lagi chaos? Ada banget, bestie. Quarter life crisis itu kayak alarm hati. Di situ kamu mulai mikir serius. Aku siapa sih? Aku mau kemana? Ini momen penting buat kenal diri sendiri, riset tujuan hidup, dan ninggalin hal yang udah nggak relevan. Jadi bukan cuma krisis, tapi juga peluang. Biar tetap waras di tengah chaos, ya jangan lupa self-care. Yes, mandi air hangat dan journaling cons. Cari circle yang sehat dan stop maksa semuanya harus sempurna. Kadang cukup aja tuh udah luar biasa, bestie. Kak Nops, quarter life crisis ini bakal selamanya nggak sih? Dan apa aja yang harus dihindari pas lagi ngalamin krisis kayak gini? Enggak kok, bestie. KLC itu cuma fase, bukan kutukan selamanya. Justru fase ini bikin kamu tumbuh, belajar banyak hal, dan siap naik ke next level dalam hidupmu. Kayak loading screen sebelum masuk ke petualangan besar berikutnya. Yang harus dihindari ya, jangan isolasi diri, jangan pura-pura fine kalau sebenarnya lagi down, dan jangan denial ya. Kamu gak harus kuat terus kok, kadang yang kamu butuhin cuma duduk, nangis sebentar, lalu pelan-pelan bangkit lagi. Itu juga bentuk kekuatan diri kok. Kak Nops, kapan sih kita harus cari bantuan profesional, dan gimana caranya tetap produktif kalau mental lagi down? Kalau kamu ngerasa overwhelmed banget, susah tidur, anxiety parah, atau mulai kepikiran hal-hal gelap, itu tanda buat cari bantuan profesional. Gak apa-apa kok minta tolong, itu justru tanda kamu peduli sama diri sendiri. Buat tetap produktif saat mental lagi down, coba pecah tugas besar jadi kecil-kecil dulu. Fokus ke satu hal aja dulu. Ingat, 1% progres hari ini lebih baik daripada 0%, bestie. Slow but steady wins the race. Kak Nops, gue sering ngerasa hidup ini pointless. Normal nggak sih? Normal banget, bestie. Itu alarm dari dalam kamu buat cari makna baru. Kadang makna itu datang dari hal-hal kecil, nolong orang lewat, rawat tanaman, pelihara kucing, atau sekedar ngopi santai. Mulai dari situ deh, cobain. Jadi gue bakal baik-baik aja kan? Iya, bestie, lo cuma lagi nyari arah, dan itu bagian dari proses. Ingat, langit kelihatan paling gelap sebelum matahari terbit. Kamu nggak sendirian, dan semuanya akan baik-baik saja. Hey bestie, inget ya, hidup itu perjalanan yang penuh liku dan tantangan, bukan cuma soal tujuan akhir. Kadang kita harus jatuh dulu supaya bisa bangkit lebih kuat. Jangan takut gagal atau merasa stuck, karena setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang bikin kamu makin tangguh. Jadi jangan ragu buat terus coba, terus belajar, dan terus maju. Meskipun langkahmu kecil, karena progres itu gak pernah bohong loh. Kalau kamu merasa overwhelmed sama ekspektasi dari luar, coba deh fokus ke diri sendiri dulu. Jangan biarkan standar orang lain yang bikin kamu down. Kamu itu unik, dan perjalananmu pun unik. Fokus sama hal-hal yang bikin kamu semangat dan bikin hati kamu bahagia. Ingat, sukses itu nggak harus sama dengan orang lain. Yang penting kamu bangun hidup sesuai versi terbaikmu. Kalau perlu, kasih jeda buat diri sendiri. Self-care bukan cuma tren, tapi kunci biar tetap waras. Terakhir, surround yourself dan orang-orang yang support kamu ya, bukan yang bikin kamu ragu. Lingkungan yang positif dan suportif itu seperti bahan bakar buat semangat kamu tetap menyala. Jangan lalu minta bantuan, dan jangan ragu buat berbagi cerita. Karena kamu gak sendirian di perjalanan ini. Tetap semangat, keep your head up, dan percaya deh masa depan cerah banget buat kamu yang berani melangkah. Jadi, yuk sayangi diri sendiri, jangan takut minta tolong, dan jadilah cahaya buat diri sendiri di saat gelap. KLC itu perjalanan, bukan akhir cerita. Dengan waktu, kesabaran, dan dukungan, kamu pasti bisa keluar dari masa ini dengan versi terbaik dari dirimu. Terima kasih telah mendengarkan channel YouTube ini. Silahkan jika suka di like, komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.